Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan materi kita mengenai metode penelitian ya di dalam mata kuliah kita di Prodi Sistem Informasi. Saudara-saudara, itu seringkali ya anak-anak yang melaksanakan tugas akhir itu mengalami kesulitan ya, mengalami kesulitan dan juga ketakutan ya, ketakutan mengenai topik ya, topik tugas akhir, mengenai pengerjaannya dan sebagainya ya. Kenapa ketakutan-ketakutan itu terjadi ya? Karena ketakutan itu terjadi karena belum memahami apa itu mengenai proses daripada penelitian, ya. Sehingga seringkali kan pembimbing itu seringkali diberikan pertanyaan, Pak, judul saya ganti, ya. Pak, judul saya ganti, ya. Saudara-saudara, judul itu tidak menjadi masalah, ya. Judul itu pasti akan berubah dari awal waktu Anda mengajukan proposal sampai nanti di sidang. Itu pasti berubah, ya. Kalau Anda sudah menemukan judul yang fix, tugas akhir Anda itu sudah selesai, ya. Jadi judul itu ya tidak menjadi acuan keberhasilan Anda di dalam menjalankan riset untuk tugas akhir, ya. Judul itu pastikan ya di dalam Anda mengajukan satu topik itu adalah ada topik umumnya, ya. Sebagai contoh, misalkan topiknya adalah Anda mendesain web, ya, web katakanlah untuk e-commerce, ya. Ya, jadi topik utama itu nggak apa-apa dibuat sebagai judul pendahuluan, ya. Yang nanti topik yang mau kita ajukan ini adalah nanti kita sempurnakan di dalam proses pembimbingan tugas akhir maupun juga di sidang tugas akhir sampai diterima oleh penguji, ya. Jadi kalau Anda katakanlah konsultasi ke Pak, judul saya berubah, itu sebetulnya nggak penting, ya. Karena yang paling penting itu adalah topik utamanya dulu, Pak, ya kan? Pak, saya topik utama, ya kita bahas ya. Topik utama tugas akhir itu saudara-saudara paling tidak adalah mencerminkan 3 hal ya untuk anak-anak di level S1 ya. Apa itu ya? Nomor satu adalah problem ya, masalah ya. Jadi topik tugas akhir yang mau Anda ajukan itu ya kan, itu menggambarkan ada masalah ya. Kemudian topik tugas akhir yang muatan yang kedua, unsur yang kedua adalah menggambarkan tentang metode penyelesaian masalah ya. Kemudian yang ketiga adalah menggambarkan tentang outcome atau juga output ya. Jadi kalau Anda mengajukan tugas akhir ya, topiknya ya kan memenuhi unsur ini ya, eh, ada mencerminkan masalah ya, kemudian mencerminkan atau merepresentasikan ada usulan metode ya yang umum yang digunakan, kemudian ada outcome ya, ada capaian atau output. Tiga ini aja saudara-saudara, Anda ajukan sebagai topik tugas akhir ataupun juga judul tugas akhir, insya Allah Anda sudah berhasil yang namanya menjalankan riset awal. Seperti itu ya. Kenapa topik ini Anda ajukan? Karena Anda sudah melakukan riset awal. Ya, ini apa? Anda mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang Anda ajukan, ya. Jadi Anda tidak perlu berganti, Pak, saya ganti judul, ya. Kecuali kalau Anda ganti topik utama, ya. Misalkan, Pak, saya dari web programming berganti ke network. Ya, itu juga sama, itu berganti topik berarti Anda, ya. Bukan berarti berganti judul, berganti dari topik utamanya, ya. Jadi pastikan nanti kalau Anda mengerjakan tugas akhir, topik utamanya tidak berubah, ya karena Anda sudah tetapkan, ya. Karena itu beresiko. Seringkali anak-anak itu yang melakukan tugas akhir, ya, itu mengganti topik utama di tengah-tengah. Nah, itu dari yang web ke arah jaringan. Nah, ini udah jauh sekali, ya, jauh sekali. Jadi kalau Anda mengganti topik tugas akhir, pastikan topik tugas akhir itu masih dalam wilayah turunan dari topik besarnya. Pak, web programming. Pak, web programming ini saya merancang UI, UX-nya. Nah, itu lebih spesifik lagi. Pak, saya merancang itu data processing-nya. Nah, itu lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi, lebih spesifik lagi. Nah, itu bagus. Artinya Anda tidak merubah topik itu. Ya, pengertian adalah mempertajam topik yang Anda kerjakan. Nah, begitu ya. Jadi seringkali anak-anak melakukan tugas akhir itu bingung dengan sendirinya kan, judulnya berubah, katanya berubah, ya kan akhirnya itu sampaikan ke pembimbing itu berubah semuanya, ya. Jadi kalau Anda mengajukan topik tugas akhir itu
tidak seperti itu ya. Jadi ajukan topik umumnya dulu ya yang mencerminkan tiga unsur tadi itu ya. Reflecting problem ya atau mencerminkan masalah ya, mengusulkan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, kemudian ada outcome atau output ya yang akan diharapkan. Nah, tiga ini aja ya. Apa contohnya, saudara-saudara, di dalam kemarin Anda mengerjakan apa itu soal saya, Anda bisa memberikan apa itu contohnya? Siapa? Siapa yang mau? Siapa? Aditya? Apa contohnya? Oh, gimana Pak? Maksudnya Pak? Contoh topik tugas akhir. Hmm, Contohnya kalau yang punya saya sih tentang gap dalam pengembangan. Coba apa itu? Apa judul topik? Eh, Saya tulis di sini ya. Tulis. Apa topiknya? Saya tulis di sini. saya topik yang saya bahas itu eh, jika ukuran prosesor mencapai 1 nanometer, maka apa yang selanjutnya akan terjadi gitu. Oke, bisa saya tulis apa itu? Ya Pak, jaringannya agak itu Pak, putus-putus Pak. Investigasi pengaruh apa? Ukuran apa itu? Microprosesor Pak. Terhadap apa? Terhadap performanya Pak. Nah, kinerja ya. Iya Pak. Performa routing ya, komputasi. Ini Iya boleh. Pak. Oke, oke. Ini saya besarkan ya. Semua nyimak ya, melihat ini ya. Halo. Iya Terlihat Pak, Pak. melihat Pak. Oke. Coba Anda baca judulnya itu yang diajukan oleh teman Anda Aditya. Investigasi pengaruh ukuran microprosesor terhadap performa komputasi. Ada berapa kata ini? 7 kata. Ya, 7 kata. Investigasi pengaruh ukuran microprosesor terhadap performa komputasi. Memenuhi 3 unsur enggak? Masalah, metode yang diusulkan menyelesaikan masalah, sama outcome. Halo? Halo? Iya Pak, Ya. Judulnya Aditya ini contoh ya sebagai diskusi ya. Kira-kira mencerminkan nggak? investigasi pengakur ukuran, berarti investigasi pose a question, berarti pertanyaan. Collect data to answer the question. Collect data. Oke. Oke. Yang ini abaikan dulu ya. Yang ini abaikan dulu ya. Ini saya apa itu? Saya oke. Oh iya, nomor 3 belum kayak Pak, kalau menurut saya. Answer the question. Mm-mm. Terhadap hasil investigasinya apa outcome-nya itu belum tersampaikan. Nah, ya. Coba judul ini kita kaji bersama-sama ya kan. Kira-kira judul ini kalau dijadikan sebagai topik tugas akhir ya, ini apa itu memenuhi aspek ini enggak ya? Aspek masalah ya, ya, metode usulan, outcome atau output. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda mengajukan topik tugas akhir ya, pastikan ya kan, itu memenuhi aspek unsur ini. Ada masalah ya. Investigasi pengaruh ukuran mikroprosesor terhadap performa komputasi. Berarti judulnya Aditya ini sudah menggambarkan adanya masalah ya. Masalah apa? Ukuran mikroprosesor. Nah, udah bagus ya. Mencerminkan apa itu topik tugas akhir. Cuman metodenya apa? Metode yang diusulkan. Nah, investigasi. Nah, investigasi ini kurang metodenya ya. Anda menginvestigasi itu kan ada banyak berbagai macam metode ya. Nah, investigasi ini diusulkan metodenya apa? Nah, gitu ya, Aditya ya. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah, nah ini sebetulnya
judul Anda ini bisa kita create menjadi output ya. Misalkan adalah investigasi pengaruh ukuran microprosesor terhadap performa komputasi ya, kan? Untuk rekomendasi gitu kan, untuk rekomendasi ya apa misalkan, ya rekomendasi apa, ya rekomendasi apa itu eh, eh, proses cooling. Ya. Nah, ya investigasinya apa ya investigasi kan investigasinya kan dengan aplikasi gitu kan investigasi berbasis ya kan berbasis aplikasi tertentu ya aplikasi X nah gitu ya terhadap pengaruh mana ya pada ya investigasi proyek kan pada ya pada pengaruh pada ukuran ya hmm. Nah, ya. Nah, kok kayak gini kira-kira gimana, saudara? Memenuhi nggak tiga aspek ini? Halo? Iya, Pak. Nah, judul ini kira-kira memenuhi tiga aspek ini nggak? Masalah, ya pengaruh, investigasi, metodenya, luas sampai pada permohonan untuk rekomendasi proses. Metodenya pakai apa, Pak? Nah, betul. Metodenya memang belum spesifik ya. Metodenya sementara gitu kan, berbasis aplikasi X. Nah, misalkan ya, metodenya ini misalkan ya. Kan dia risetnya investigasi nih ya. Oke, belum spesifik. Oke ya. Betul, bagus Anda ya. Investigasinya belum investigasi berbasis aplikasi X belum mencerminkan metode spesifik usulan ya. Nah, metode usulannya harus apa? Spesifik ya. Metode usulan yang spesifik. Bagus ya. Oke. Nah, oke ya. Metode usulan spesifik. Ya, oke ya. Investigasi ya berbasis aplikasi X ya menggunakan metode ya menggunakan metode ya kan, ya, load ya, load measurement ya load measurement ya, gitu ya. Jadi prosesor itu kita ukur load-nya ya load komputer betul load numerical processing-nya ya. Misalkan ini saya namai aja kasar ya. Namanya kasar gitu kan. Metode adalah load measurement. Jadi apa ini? Ada aplikasi yang mengukur kinerja prosesor itu berdasarkan beban penghitungannya. Nah, saya namakan menggunakan metodenya adalah load measurement. Nah, ya. Jadi investigasi ya pengaruh ya ini saya balik ya investigasi pengaruh ukuran microprosesor ya terhadap formula komutasi gitu kan. Nah, ini ya ini saya balik ya. Nah, investigasi apa ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Coba dibaca. Aditya atau siapa? Investigasi pengaruh ukuran mikroprosesor terhadap performa komputasi berbasis aplikasi X menggunakan metode load measurement pada Oke. untuk rekomendasi proses cooling. Ya. Gimana? Memenuhi nggak tiga unsur ini? Memenuhi, Pak. Nah, itu ya. Jadi Anda ini pun juga belum spesifik ya. Area. Siapa tadi yang menyampaikan Pak Reudi ya? Tadi nyampaikan. Ya, Pak, untuk yang Ya, outcome-nya belum spesifik, Pak. oke. Yang Kalau metodenya outcome-nya perbandingan mana? itu gimana, Pak? Gimana? Kalau metodenya menjadi perbandingan dengan generasi sebelumnya gitu, Pak. Ya, nanti dulu. Nah, itu berarti kita jangan investigasi nih, perbandingan judulnya nanti. Hmm. Gitu ya. Karena itu ya, saudara-saudara kan, kalau Anda bimbingan tugas akhir ya, pengertian topik berubah itu adalah topik besarnya ya. Jadi kalau judul itu pasti nanti penyempurnaan sambil berjalan ya. Jadi ini nanti kalau Anda sudah fix gitu kan, ini sudah mencerminkan tiga masalah gitu ya. Jadi Anda sudah betul
lanjutkan melaksanakan tugas akhir supaya Anda tidak itu membuat pembimbing itu repot. Ini gimana sih kok ganti topik ya? Pengertiannya adalah dengan pembimbing itu ya kan, ini nanti kita sempurnakan pada saat pembimbingan ya. Jadi topik tugas akhir yang Anda ajukan ini kan topik besar ya. Topik besarnya yang belum spesifik ya, investigasi pengaruh ukuran mikroprosesor. Ya kan? Ini kan menggambarkan ada masalah di mikroprosesor. Betul kan? Ya. Masalahnya Betul, apa? Pak. Nah, ukuran mikroprosesor gitu kan. Ini sudah Ya, Pak. menggambarkan masalah gitu kan. Gitu kan. Masalahnya apa mikroprosesor ini? Ukuran mikroprosesor terhadap performa komputasi. Betul kan? Betul, Pak. Ya. Kemudian metode usulannya apa yang spesifik ya sementara ya adalah aplikasi X ya, metodenya di dalam aplikasi X itu adalah load measurement. Nah, oke ya, ini contoh saja ya. Apa outcome-nya? Untuk rekomendasi proses cooling, pendinginan ya, supaya beban pendinginannya itu bisa kita atur ya. Microprocessor itu kan juga dipengaruhi oleh suhu ya. Kalau microprocessor itu kerja berat di server ya, maka kan suhunya harus kita jaga konstan, betul kan? Ya, Betul, Pak. ya konstan ya, karena kalau dia overheating ya kan dia eh, itu performanya menurun, ya seperti itu. Ya. Nah artinya saudara-saudara, topik atau judul seperti ini sudah layak untuk dikerjakan, ya, tinggal layak dikerjakan, ya dikerjakan gitu kan. Maka selanjutnya adalah Anda mempertajam masalahnya, ya, masalah sama metode usulan spesifik ini harus dipertajam satu sama dua ini, ya. Jadi kalau Anda sudah menemukan topik tugas akhir seperti ini, ya tidak berubah dengan topik katakan Pak, habis itu Anda ke jaringan. Nah ini kan Anda komputer ya, hardware ya, tiba-tiba ke jaringan. Nah itu udah pasti ganti topik ya, ganti topik besar ya. Ini masih topik besar dalam wilayah hardware komputer ya, atau itu computer engineering ya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa mempertajam masalah ini? Ya, jadi kalau Anda sudah bisa membuat topik utama ya yang memenuhi tiga unsur ini gitu kan, maka Anda nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah bingung ya. Dilanjutkan untuk mempertajam masalah ya, dan juga metode usulan spesifiknya ya. Bagaimana kita bisa mempertajam masalah ya? Masalah itu saudara-saudara tidak bisa diterawang ya. Masalah itu juga tidak bisa diangan-angan. Masalah itu harus kita telusuri, harus kita lihat langsung ya. Saya tanya kepada Anda pernah ke dokter pasti ya. Ya, betul kan? Betul, Pak. Nah, dokter itu waktu melihat penyakit Anda, dia kan nggak ngelihat dari jauh, ya kan? Berarti dia pasti tanya, apa yang dirasakan Bapak Ibu, gitu kan? Apa yang dirasakan Mas Aditya, ya? Artinya apa? Dia kepingin melihat dari dekat, ya. Dia butuh data pasti, ya, tapi dia kepingin melihat dari dekat. Nah, masalah itu saudara-saudara seringkali dibuat oleh mahasiswa itu, ya kan? Itu seringkali melupakan melihat secara real problem, ya. Jadi masalah itu saudara-saudara, kalau mau kita jabarkan, ya, mau kita spesifikkan, ya, masalah itu dari mana sumbernya, ya, supaya lebih spesifik, ya kan? Maka masalah itu, ya kan, paling bagus, masalah itu adalah dilihat secara langsung. Artinya apa? Studi lapangan. Nah, gitu ya. Masalah itu dari mana? Ya, dari studi lapangan, ya, studi lapangan. Ini ya. Kemudian studi referensi, ya. Kemudian studi apa lagi? Eh, kajian ya, kajian dari forum atau FGD ya. Sumber masalah itu banyak banget yang bisa kita jadikan sebagai cara ya, rujukan untuk mempertajam masalah ya. Nah, masalah ini saudara-saudara kalau kita lakukan studi lapangan, maka studi referensi, studi kajian dari forum ya, maka apa yang harus kita lakukan? Identifikasi ya, identifikasi masalah ya, identifikasi masalah berjalan ya, identifikasi masalah ya. Jadi kalau Anda sudah melakukan studi lapangan, referensi, studi kajian dari forum ya, Anda sudah itu melihat langsung ya,
Apa contoh studi lapangan dalam kasusnya Aditya ini? Maka Anda menguji ukuran mikroprosesor. Berarti apa? Berarti Anda harus bisa menguji mikroprosesor ini memang ada masalah dari ukuran mikroprosesornya. Ukuran mikroprosesor itu ada berapa, Aditya, saat ini? Paling kecil di 4 nanometer, Pak. Oh, itu bukan, nggak mungkin itu. Ya, mikroprosesor Anda itu 4 nanometer, Anda bisa lihat langsung dengan mikroskop Oh, oh, kalau untuk ukurannya sih, Pak, dimensi. 3x3 sama 3x3. Nah, Terus berarti ada Anda, 3x6. bagus. Maka Anda ngetes mikroprosesor. Ya, dalam studi Anda ini, maka uji ukuran mikroprosesor kan? Ya, Pak. Hmm. Berapa, Aditya? Yang standar sekarang masih 3x3, Pak. Nah, gitu ya. Uji kinerja ya berdasarkan ukuran mikroprosesor. Nah, berarti ini sudah di lapangan, ya. Jadi itu masalah itu tidak bisa kita awang-awang, ya. Masalah itu tidak bisa kita itu reka-reka. Masalah itu harus real, saudara-saudara. Seringkali anak-anak itu kan mengabaikan proses ini, ya, tidak melihat langsung masalah, ya. Bayangkan kalau Anda itu dokter, ya, Anda sekolah dokter. Anda melihat penyakit tidak melihat langsung. Yakin Anda itu penyakitnya? Tidak, Pak. Nah, betul nggak yakin, ya. Jadi Anda lakukan uji kinerja berdasarkan ukuran mikroprosesor. Kalau begitu gimana Pak? Ya, Anda bisa create ya. Anda beli mikroprosesor beda-beda ukuran, betul kan? Diuji Itu, Pak. dengan beban komputasi, ya. Dikasih itu Anda bikin algoritma ya dengan bahasa C boleh ya untuk mengerja kinerja prosesor ya. Ukurannya apa? Waktu menyelesaikan masalah ya. Sebagai contoh gitu kan, Anda proses komputasi yang sulit ya, grafik misalkan ya, mengolah grafik ya menggunakan software X ya. Software X, softwarenya sama semua, diinstal di semua PC ya softwarenya. Memorinya sama, memorinya sama, semua sama ya, hardware grafik akseleratornya sama, semuanya sama, hanya beda mikroprosesor. Ya, kenapa saya berikan contoh grafik ya? Karena grafik itu kan data paling yang cukup berat ya, cukup berat untuk diolah ya, video ya. Filenya sama. Nah, kira-kira kinerja mikroprosesornya sama? Tidak, Pak. Nah, berarti kan berbeda-beda kan? Betul, Ya, Pak. ya. Pak, mereknya berbeda, mereknya juga pengaruh. Ya, tidak bisa ya seperti itu ya, saudara-saudara ya. Jadi yang kita mau uji ini adalah mikroprosesornya dulu. Hanya untuk mencari masalah yang sebenarnya saja, kita itu butuh yang namanya studi lapangan, ya. Butuh yang namanya studi pendahuluan, butuh yang namanya studi referensi. Dari sini saudara-saudara, Anda mendapatkan yang namanya proses mendapatkan identifikasi masalah. Tapi belum ketemu yang saya namakan sebagai masalah yang sebenarnya. Ya, masalah itu apa definisinya? Masalah itu adalah ketimpangan, ya, timpang, ya, perbedaan. Itulah masalah, ya. Perbedaan itu perbedaan antara apa dengan apa, ya. Perbedaan dengan teori, ya, dengan fakta yang ada di lapangan. Itu juga perbedaan, ya. Pak, seharusnya 100, kok ini di lapangan 90, ya. Padahal ini sudah benar, Pak. Berarti itu masalah. Ada delta di situ ya. Ada perbedaan antara teori dengan fakta yang diperoleh di lapangan. Ada perbedaan yang seharusnya sesuai dengan perhitungan, tapi datanya berbeda. Jadi masalah itu saudara ketimpangan, ya. Yang ketimpangan ini saudara-saudara menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan dari satu sistem. Nah, itulah masalah, ya. Jadi untuk bisa kita mencapai di situ saudara-saudara melakukan identifikasi masalah, ya. Jadi itu seperti filosofinya Einstein ya. Einstein itu gitu kan. Kalau saya berhasil menemukan masalah, maka seketika itu saya juga menemukan jawabannya. Sayangnya saudara-saudara di dalam dunia riset ya, orang menemukan masalah itu sulit sebetulnya, ya.
Masalah itu tidak mudah ditemukan, ya, karena masalah itu menggambarkan daripada itu kelemahan cara kerja dari suatu sistem, ya. Kalau dari kasusnya Aditya ini, menurut Anda gitu kan, identifikasi masalah yang nomor satu ya dari 10 microprosesor yang berbeda-beda ukuran tadi itu ya di dalam platform yang sama, misalkan ya motherboard sama, RAM-nya sama, displaynya sama, ya memori grafiknya sama, grafik akseleratornya sama, softwarenya sama, file ukuran yang diprosesin juga sama gitu kan. Nah, apa yang mau kita identifikasi, saudara-saudara di situ? Halo, halo, Ya, Pak. apa yang mau kita Ya, Pak. identifikasi? Halo. Dari perbedaan itunya Pak, hasil tesnya. Nah, betul. Nah, data tes inilah saudara-saudara sebagai identifikasi kita, ya, sebagai identifikasi kita, ya. Oke. Jadi saudara-saudara, identifikasi masalah itu harus berdasarkan pada data, data yang valid yang ada di lapangan. Seringkali, ya kan, anak-anak tugas akhir itu kan masalah itu tidak berdasarkan kepada data yang fakta atau juga fakta, ya, yang terjadi di lapangan. Sehingga apa? Sehingga masalahnya itu ya kan terkesan gitu kan dirumuskan secara kurang mendalam, ya, kurang mendalam, ya, atau saya katakan tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa, bahkan juga terlalu cepat, ya kan, sehingga tidak mengena ke dalam proses pengerjaan tugas akhirnya atau juga risetnya, ya. Jadi lakukan identifikasi dulu apa pengukuran kinerja microprosesor, ya. Apa yang kita ukur? Ya, kecepatan microprosesor dalam mengolah itu data grafik yang kita berikan ya ke dalam 10 komputer yang berbeda-beda ini, ya. Nah, data satu gitu kan kecepatannya. Kecepatannya ternyata berbeda-beda ya kecepatannya, ya. Yang kedua adalah kualitas daripada grafiknya, itu juga berbeda-beda, ya. Dari data-data yang kita peroleh ini saudara-saudara, itulah proses identifikasi masalah sudah mulai dijalankan, ya. Pak Ucu kok sulit banget Pak Ucu? Ya memang ya nggak sulit ya, karena kan kita bekerja seperti berusaha mencari masalah sebenarnya, betul nggak? Ya, seperti Ya, dokter Pak. tadi itu. Ya dokter itu waktu melihat Aditya ya kan sakit panas gitu kan, dia kan megang megang itu megang apa? Megang termometer kan, dia ngukur Anda, betul kan? Dia melihat mata Anda, dia melihat itu mulut Anda gitu kan. Semua itu adalah data, ya. Data yang berusaha dijadikan sebagai proses identifikasi masalah. Nah, kenapa ini penting saudara-saudara saya sampaikan kepada Anda kan? Karena itu tugas akhir Anda itu ya kan salah satu faktor keberhasilannya adalah kalau Anda berhasil melakukan identifikasi masalah dengan benar, maka otomatis rumusan masalahnya pasti juga akan semakin tepat, ya. Nah, gitu ya. Seringkali itu anak-anak dalam tugas akhir waktu dia nulis buku tugas akhir ya kan, itu selalu adalah apa? Nah, Anda pernah baca buku tugas akhir, saudara-saudara? Halo, halo. Iya, Pak. Apa yang apa tuh kalimat yang baku saat ini anak-anak kalau tugas akhir menyampaikan masalah? Hmm, Menyampaikan masalah. mm-mm. Judulnya apa masalahnya, Pak? Masalah. Hmm. Apa Masa. biasanya? Judul, subjudul. Nah, setelah terbelakang dengan masalah gitu kan atau permasalahan. Ya. Selalu masalah yang disampaikan itu tidak relevan ya atau juga kurang relevan ya dengan topik tugas akhir yang diajukan. Dari topik tugas akhir yang kita jadikan simulasi pertemuan hari ini, itu kan sudah jelas ya bahwa ukuran atau dimensi microprosesor itu ada pengaruhnya loh, betul kan? Betul kan? Betul, Pak. Nah, ukuran microprosesor ini ada pengaruhnya ternyata terhadap kinerja microprosesor ya di dalam
mengeksekusi suatu program, ya. Entah itu program itu subrutin ya, subrutin itu algoritma ya, atau apa gitu ya. Jadi microprocessor ini ternyata ada masalah. Cuma masalahnya yang kita sampaikan ini belum spesifik, ya. Ciri daripada masalah itu saudara-saudara di dalam riset itu adalah spesifik, menggambarkan kelemahan dari suatu sistem, kelemahan dari suatu kinerja. Itulah masalah yang nanti berusaha kita buktikan dengan riset. Kita buktikan dengan metode yang kita ajukan untuk diselesaikan. Nah, gitu ya. Seringkali anak-anak waktu tugas akhir ya kan, selalu gitu kan, masalahnya yang disampaikan adalah bagaimana cara menerapkan metode di dalam apa, ya. Bagaimana menerapkan, nah itu bukan seperti itu, ya. Bagaimana? Penerapan metode itu memang sudah menjadi kewajiban Anda untuk dilaksanakan, bukan ditanyakan kepada orang lain, gitu ya. Ditanyakan kepada pembaca, ditanyakan kepada pembimbing, penguji, bukan, ya. Ya kan? Contoh yang sering saya jumpai gitu ya, desain atau perancangan web e-commerce untuk toko gitar, topiknya, ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bagaimana menerapkan metode SDLC untuk merancang web gitar, ya. Itu kan nggak kurang menyambung, ya, kurang nyambung dengan nah itu masalah, ya, karena ketimpangan yang disampaikan itu ketimpangan metodenya, malah bagaimana cara menerapkan metodenya, berarti metodenya meragukan di dalam menyelesaikan masalah, betul nggak, Betul, Pak. saudara-saudara? Betul, Jadi Pak. metode itu nggak boleh kita ragukan. Metode kan kita usulkan karena punya kelebihan, betul kan? Anda mengusulkan Betul. metode karena metode itu punya kelebihan, betul kan? Metode itu punya Betul, Pak. kelebihan, ya. Penerapannya bagaimana? Memang itu tugas Anda, ya. Penerapannya bagaimana itu memang tugas Anda dan kewajiban Anda gitu ya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dengan rumusan masalah atau problem statement atau problem formulation, ya. Nah, untuk mencapai di level itu saudara-saudara, untuk mencapai di level problem statement atau juga problem formulation, maka langkah pertama kita adalah studi lapangan, studi pendahuluan, studi referensi. Ya, terakhir studi referensi. Ya, betul nggak? Ya kan? Jadi menemukan masalah itu memang nggak gampang, tidak mudah. Ya, tidak mudah dan itu tidak sedangkal itu kita itu menulis ya. Makanya Einstein itu dia punya slogan gitu kan. Waktu dia melakukan riset ya kan. Saya itu ya kan, kenapa saya itu bisa nulis teori? Karena dari waktu 100% yang dialokasikan untuk mengerjakan satu teori, Einstein itu 95% mencari masalah waktunya. 5% metodenya. Anda bisa bayangkan ya, dari 100% skala waktu, yang sulit itu ternyata menemukan masalahnya. 95% itu waktunya habis untuk menemukan masalah daripada metodenya. Artinya apa saudara-saudara? Masalah itu nggak gampang, ya. Masalah itu tidak mudah, ya. Tapi masalah itu bisa kita identifikasi berdasarkan pengertian satu, ya. Masalah itu apa? Ketimpangan, perbedaan, ya. Masalah itu adalah menunjukkan kelemahan daripada cara kerja suatu sistem, ya. Masalah itu apa? Ya, masalah itu adalah nah, adanya suatu hambatan ya di dalam mencapai suatu tujuan. Nah, itu juga masalah, ya. Prosesor yang mestinya bisa mencapai performa yang tinggi tidak bisa mencapai performa tinggi karena ada pengaruh hambatan suhunya meningkat panas. Suhunya meningkat panas sehingga microprosesor itu ya kan di dalam microprosesor itu antar gerbang logika atau transistornya renggang. Karena renggang sehingga arusnya tidak bisa berjalan dengan bagus. Ada fenomena-fenomena transport elektron dan hole yang terganggu karena suhu yang berpengaruh kepada microprosesor. Terus semakin dalam ketemu. Nah, bagaimana kita menemukan masalah? Memang nggak mudah. Kita harus punya clue. Clue-nya adalah apa? Data. Data dari mana? Pengukuran. Pengukuran dari mana? Dari studi lapangan. Nah, gitu ya. Jadi saudara-saudara ya kan, di dalam Anda nanti merumuskan tugas akhir ya kan, pastikan tiga hal ini berjalan. Ya, studi lapangan, studi pendahuluan, ya, studi referensi.
Nah, gitu ya, saudara-saudara ya. Jadi betul masalah itu waktu Anda tulis dalam buku tugas akhir bukan bagaimana cara menerapkan metode X untuk membangun web e-commerce. Itu bukan masalah, ya. Ibaratnya Anda orang arsitek, ya, Anda diberikan ditanyai gitu kan, bagaimana Aditya cara membangun jembatan? Jawaban Anda apa, Aditya? Dari paling langsung saya denahkan gitu Pak. Nah ini terus dengan model saya dan apa nih kayak menunjukkan dalam model ini tuh titik tumbuhannya misalkan di sini di sini di sini gitu. Nah, very good. Berarti Anda sudah punya sense, ya kan? Problem solving. Very good. Ya. Bagaimana cara bangun jembatan? Ya, itu kan pertanyaannya kan berarti masalah dulu yang harus kita sampaikan. Ya, identifikasi masalah. Ya, baru nanti metodenya. Ya, jembatan ini apa masalahnya? Misalkan jembatan ini di atas sungai. Ya, sungai ini bagaimana? Itu kan masalah semua itu. Ya, Ya Pak dari jarak kecepatan luasnya sungainya, Pak. betul kan? Kedalaman sungainya, betul kan? Betul Masalah Pak. semua ini, betul kan? Ya, baru nanti terakhir metodenya, gitu ya. Jadi kalau Anda salah ditanyain gitu kan, ditanyain bagaimana masalahnya membangun jembatan. Masalahnya Pak adalah bagaimana cara apa itu mengelas besinya. Nah, itu nggak masuk akal. Orang jadi nggak percaya kepada Anda, ya. Jadi kalau Anda sebagai misalkan sebagai arsitek bangunan ya, dipercaya untuk membangun gedung 100 lantai gitu kan. Apa masalahnya untuk membangun gedung 100 lantai? Ya, Pak Riyadi misalkan. Contoh aja. Apa masalahnya? Maaf Halo? Pak, gimana untuk untuk masalah apa Pak tadi? Maaf Pak. Misalkan Anda apa itu orang sipil atau kontraktor ya atau arsitek ya. Anda Hmm, dikasih proyek untuk membangun gedung 100 lantai ya. Oke. Ya, Anda ditanya, apa masalahnya membangun gedung 100 lantai? Untuk membangun 100 bangunan Pak, 100 lantai. Ya, Yang jadi pertanyaan adalah masalahnya Pak, atau mm-mm. bagaimana membangunnya. Masalahnya apa kira-kira? Masalahnya pertama berapa bahan yang dibutuhkan, Hmm. terus biaya tos apa time dan cost-nya Nah, untuk eh, eh, apa lagi? hmm, ap- paling konsep bangunannya seperti apa, Nah, tingginya mau berapa tinggi, mm. apakah tahan nggak status bangunan tersebut, Oke, kualitas. Ya. itu juga oke, bagus ya. Tapi bisa nggak waktu kita menjawab itu masalah itu kita dekatkan dengan objek penerapannya, ya? Tadi udah bagus Izin Pak. Anda identifikasi, ya, identifikasi masalah, ya. Karena mengidentifikasi masalah itu memang harus kita berikan suatu clue, ya, suatu betul petunjuk, ya. Misalkan Anda sebagai arsitek ahli gitu kan, Anda sudah pasti tahu gedung ini dibangun di mana, kan gitu, ya, peruntukannya apa, ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu Anda simpan untuk Anda jadikan sebagai model identifikasi masalah, ya. Bangunan jelas 100 lantai. Di mana? Di pinggir gunung. Nah, kan masalahnya berbeda dengan di kota. Betul kan? Betul Pak. Betul, Nah, Pak. ke dalam lagi. Semakin ke dalam, Pak, gedung ini diperuntukkan di bawah di tebing suatu puncak gunung. Berarti masalahnya apa? Ya, berarti masalahnya adalah kekuatan tiang pancang. Gitu ya. Contoh aja ya. Fondasi Pak. Nah, fondasi. Nah, gitu ya. Berarti fondasinya yang Anda sampaikan sebagai problem identification. Ya, karena where-nya udah dicapai ya. Where di mana? Oh, tebing, Pak. Tebing mana? Gunung, Pak. Apa gitu masalahnya? Tiang pancang atau fondasi. Berapa kekuatannya? Dibutuhkan. Nah, dari sini Anda nggak bisa jawab belum. Ya kan? Anda butuh yang namanya studi pendahuluan. Ya, mengukur geologi tanah, kemiringan tanah. Nah, semua itu data-data semua, data-data pengukuran yang nanti dijadikan rujukan untuk problem formulation. Nah, gitu ya, saudara-saudara ya.
Jadi rumusan masalah itu bukan bagaimana cara menerapkan satu metode, ya, tapi untuk ya kan mengetahui kelemahan dari satu sistem, ya. Kelemahan satu sistem yang nanti dari mana kita mengetahui kelemahan satu sistem? Dari data analisis pendahuluan, studi pendahuluan, dari pengukuran lapangan, ya, dari konfirmasi dari sumber referensi. Kalau Anda sudah berhasil melakukan ini, saudara-saudara, maka Anda sudah mengarah kepada problem formulation. Dari contoh yang saya berikan tadi itu, ya, gedung 100 lantai di tebing suatu puncak gunung. Nah, sudah identifikasi gitu kan, pengukuran kemiringan tebingnya, ya, jenis tanahnya, geologinya, ya, kecepatan anginnya, macam-macam gitu kan. Nomor satu gedung itu adalah kekuatan misalkan, ya, yang dibutuhkan adalah kekuatan tiang panjangnya fondasinya. Berarti apa? Dilakukan pengukuran, semua pengukuran gitu kan, mengarah kepada problem formulation. Apa problem formulationnya? Sebagai contoh sederhana, ya, problem formulationnya adalah untuk tadi ya, gedung adalah, ya kan, bahwa ya, dibutuhkan tiang panjang, ya kan, 10 titik dengan kekuatan sekian Newton misalkan, ya. Nah, itu berarti masalah. Kenapa? Karena untuk mencapai di situ butuh metode, ya. Ya, sementara apa itu dari unsur geologi tanah dan lain-lain gitu kan, itu sulit untuk mendapatkan kekuatan kekuatan yang diharapkan untuk menopang gedung 100 lantai. Nah, itu juga itulah masalah, ya. Jadi kalau kita berhasil memformulasikan satu masalah dari studi pendahuluan, ya, dari analisis data pengukuran, ya, maka kita dengan tepat, eksak, ya, merumuskan suatu masalah tadi itu. Nah, gitu ya. Jadi rumusan satu masalah itu atau problem formulation itu adalah pernyataan, ya, yang menggambarkan adanya kelemahan dari satu sistem atau cara kerja suatu sistem. Ya. Jadi bukan lagi problem formulation itu jangan bertanya gitu kan, bagaimana cara menerapkan metode. Nah, itu tidak menggambarkan, ya. Justru metode itu kita bawa itu bukan untuk keraguan, ya, malah untuk menyelesaikan masalah. Metode yang Anda usulkan itu bukan mengbalikkan kepada metodenya, tapi dekatkan kepada objek cara kerja sistem itu. Nah, itu yang paling penting. Nah, seringkali anak-anak S1 itu terlewati proses ini, ya. Karena itulah, karena memang di dalam mata kuliah metode penelitiannya, ya, kurang dieksplorasi, ya. Karena itu saya kenalkan dalam mata kuliah ini. Begitu saudara-saudara, ya. Halo, Iya Pak, baik Pak. gitu ya. Jadi kalau nanti Anda mengerjakan tugas akhir kan Anda, ya kan, merancang web, ya, berdasarkan Rapid atau apa gitu ya, untuk web store. Permasalahan bagaimana cara menerapkan metode Rapid untuk membangun e-store. Nah, itu bukan masalah, ya. Itu memang pekerjaan Anda, gitu ya. Metode Rapid Application Development itu kan, ya, memang harus diusulkan oleh Anda kan karena punya kelebihan. Kalau cara menerapkan metode aja ada masalah, ya kan, bagaimana mungkin menyelesaikan masalah? Nah, itu ya, mindsetnya seperti itu. Ya, jadi masalah itu merupakan gambaran spesifik, ya, gambaran spesifik yang mencerminkan kelemahan dari suatu sistem. Ya, boleh dalam bentuk hubungan variabel, ya, boleh dalam bentuk apa itu kinerja, ya, kinerja yang terukur gitu kan, boleh dalam bentuk suatu hipotesa, ya, yang juga merupakan untuk kita uji seperti itu, ya. Begitu saudara-saudara, ya, gitu ya. Jadi kenapa masalah itu penting? Karena Anda berhasil merumuskan masalah, otomatis metodenya itu beragam nanti, ya. Justru masalah itu kalau sudah kita berhasil rumuskan, itu memberikan undangan, memberikan satu clue, petunjuk bagi kita untuk menerapkan berbagai macam metode. Ya, metode satu, Pak, selesai Pak, sekian persen. Nah, bagus. Metode dua, Pak, meningkat Pak, sekian persen. Terus, 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 ya. Jadi masalah itu saudara-saudara, ya, tidak akan bisa diselesaikan dengan single metode, ya. Berbagai macam metode, ya. Metode satu, dua, tiga.
Apakah satu lebih baik dari yang lain ya? Belum tentu juga ya, seperti itu. Karena masalahnya sudah sangat spesifik ya. Dari contoh kasusnya Aditya ini gitu kan, berarti ukuran mikroprosesor ini gitu kan sebagai rumusan masalah awal ya. Ukuran mikroprosesor ini atau dimensi mikroprosesor berpengaruh terhadap kinerja numerical processing. Rumusan masalah satu. Itu belum spesifik ya, karena belum menggambarkan apa itu kelemahan dari satu sistem. Telusuri lagi, cari data. Ya, data diuji dengan itu kemampuan processingnya. Ya, apa? Mengolah video. Ya, mengolah video dapat data ya kan, kecepatannya menurun. Ya, rumusan masalah kedua, ya, kinerja mikroprosesor ya dalam mengolah video grafik ya dipengaruhi oleh mikroprosesor. Ya, seperti itu. Seterusnya, semakin spesifik saudara-saudara ya, maka menggambarkan daripada kelemahan daripada kerja daripada mikroprosesor ini. Ya, itu saudara-saudara ya diskusi kita hari ini ya. Insya Allah nanti akan saya lanjutkan ya, supaya nanti Anda tugas akhir itu mempunyai modal, yang bisa dijadikan rujukan untuk mengerjakan tugas akhir. Ya, saudara-saudara ya. Halo. Iya Pak, makasih banyak Pak. Oke. Ya. Oke, insya Allah saya lanjutkan. Itu kalau nggak minggu ini atau minggu depan ya, karena saya masih belum tuntas tadi menjelaskan satu aja masalah, supaya nanti Anda membuat rumusan masalah itu ya kan tepat. Ya, judulnya udah oke ya, judul Anda sudah bisa atau topik ya, Anda sudah bisa buat ya berdasarkan 3 unsur tadi itu. Ya, mencerminkan masalah, mengusulkan metode spesifik, ya, mengusulkan atau harapan outcome, ya capaian. Jadi orang baca judul tugas akhir Anda udah tahu dalamnya semuanya, ya, mengundang orang untuk tahu, ya. Judul tugas akhir itu tidak boleh ambigu, ya, clear, ya, mencerminkan masalah, clear, mencerminkan metode yang diusulkan, metode usulan spesifik, ya, metodenya apa, ya, kemudian harapan yang akan dicapai, ya, yang akan diinginkan dari metode yang Anda usulkan. Nah, gitu ya saudara-saudara ya. Jadi seringkali anak-anak tugas akhir itu gitu kan, itu seperti kurang serius ya, perancangan web e-commerce ya kan untuk toko di Bogor. Perancangan dilanjutkan lagi oleh temannya, perancangan web e-commerce di Bandung. Perancangan web e-commerce ya kan, metodenya nggak berubah-ubah, hanya kotanya berubah-ubah. Sering kan ada temu seperti itu sudah Sarah? Halo, halo. Iya Pak, sering Pak. Nah, itu artinya apa? Artinya ya di dalam mengerjakan ya kan ini itu belum tahu tentang metode penelitian ya. Jadi metode penelitian itu harus ada progres ya, ada kemajuan. Kalau metode itu sudah dikerjakan orang lain bagus. Kita teliti apa yang kurang dari metode itu. Bukan kotanya yang berganti-ganti ya, tempatnya berganti-ganti ya. Apa mau kita improve bukan kotanya, bukan ya, bukan kotanya bebas ya. Mau di kota Bogor, mau di kota Bandung, eh, mau di Riau, Medan, Pontianak, bebas kan. Web itu kan nggak terikat dengan kota, betul kan? Perancangan web itu ya. Ya, dia terikat dengan proses yang didesain, ya, seperti itu ya. Jadi nanti ini kita lanjutkan ya. Itu saya berikan penjelasan ya. Nanti saya berikan informasi kepada Anda, ya. Terima kasih ya, yang teman-teman semuanya ya. Ada Pak Riaudi, itu sama itu Aditya ya. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Pak, terima kasih Waalaikumsalam. Bapak Terima kasih, Pak. materinya.